Upaya keras PT LIB untuk Liga. Duet gelis di Persib terancam tak lanjut. Berita transfer serta serba-serbi Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Demi memuluskan gelaran kick-off Liga 1 pada 20 Agustus mendatang, PT LIB kembali mendatangi BNPB dan Satgas COVID-19 untuk meminta permohonan izin diterbitkan. Meskipun Polri telah sepakat bahwa Liga bisa digulirkan, namun Polri belum bisa terbitkan izin karena belum adanya tembusan dari BNPB khususnya Satgas COVID-19. Untuk itu PT LIB terus melobi BNPB agar izin segera diterbitkan. Lalu, kemana PSSI? PT LIB hanyalah operator liga dan bukan badan sepak bola. Jadi yang seharusnya giat melakukan lobby bukanlah PT LIB namun PSSI. Dalam pertemuan kali ini PT LIB menjelaskan jika seluruh aspek telah terpenuhi untuk menggelar liga. Bahkan alasan-alasan lain pun dikemukakan PT LIB agar izin segera terbit. Intinya kita jelaskan pada pihak BNPB jika semua aspek yang menjadi pendukung liga itu telah terpenuhi. Kami juga jelaskan jika kompetisi itu penting, apalagi di tengah ketakutan masyarakat kita saat ini. Jika kita terus seperti ini justru bikin imun masyarakat lemah karena terlalu takut. Nah, dengan adanya kompetisi, kami berharap ini menjadi hiburan yang bisa meningkatkan imun masyarakat, ujar Ahmad Hadian Lukita. Kita patut mengapresiasi kinerja PT LIB sebagai operator liga. PT LIB justru lebih peduli dengan sepak bola Indonesia. Bagaimana dengan PSSI? Liga 1 2021 tampaknya sudah menemukan titik terang tentang siapa sponsor utamanya. Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang kemungkinan besar akan menjadi sponsor utama. Selain BRI, ada sejumlah merek yang dikabarkan akan juga ikut mensponsori Liga 1. Di antaranya Telkomsel Indonesia, Nike Sport, dan Bukalapak. Ketiga sponsor tadi hanya akan menjadi sponsor pendukung saja. Sponsor utama tetap Bank Rakyat Indonesia. Persib Bandung sendiri setelah melakukan pertemuan dengan PSSI dan PT LIB mengaku berharap optimis tentang Liga 1. Namun demikian, Persib belum mau latihan kembali sebelum jadwal dan surat resmi diterima. Menurut Direktur PT PBB Teddy Cahyono, kemungkinan Persib akan mulai latihan Senin depan. Di sisi lain, 3 pemain Persib dipastikan absen pada latihan kali ini. Mereka adalah Maklok yang pulang ke Belanda, disusul Mohamed Rashid yang memperkuat Palestina, dan Geoffrey Castillion yang baru saja pulang ke Belanda. Pelatih Robert Renabe pun berpikir memutar otak seandainya 3 pemain ini belum juga bisa kembali ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Sementara itu, duet lini depan Persib yang pada musim lalu dikenal dengan duo gelis alias Geoffrey dan Luis, pada musim ini terancam tak bisa lagi. Alasannya karena Persib kini memiliki striker yang lebih ganas dari Wander Luiz maupun Geoffrey Castillion. Ia adalah Ezra Walian. Terbukti di Piala Menpora lalu, Ezra Walian tampil gemilang dengan mengemas 3 gol, sementara Wander Luiz 2 gol. Dalam beberapa pertandingan uji coba, pelatih Robert Renabe menjajal beberapa opsi, yakni menduetkan Wander Luiz dan Ezra Walian atau yang disebut duo dewa atau Wander dan Walian, serta pernah menduetkan Geoffrey Castillion dan Ezra Walian atau yang disebut duo Wali. Namun dari dua duo ini jelas Ezra lebih menonjol.
Kini kemungkinan Ezra Walian lah yang akan menjadi striker utama. Tinggal keputusan Robert Elizabeth saja siapa yang akan diduetkan dengan Ezra Walian. Apakah Dewa atau Wali? Nah, bagaimana menurut kalian para boto? Duo mana yang pantas atau paling cocok? Dewa, Wander dan Walian, atau Wali, Walian dan Castillion? PT LIB menyatakan syarat wajib pemain Liga 1 boleh bermain adalah vaksin COVID-19. Jika sang pemain belum divaksin, maka yang bersangkutan tidak bisa bermain di Liga 1. Wajib divaksin ya. Tentunya ada data yang harus diverifikasi sebelum divaksin. Pemain asing pun wajib ya. Ya kayak di Piala Menpora kemarin lah, semuanya divaksin. Klub akan rugi kalau ada pemainnya yang belum divaksin karena nggak bisa main di liga. Vaksin kan difasilitasi oleh pemerintah, jadi jangan sampai cuma gara-gara 1 atau 2 orang yang belum divaksin tapi main, akhirnya bisa berbuntut ke semuanya, ujar Ahmad Hadian Lukita. Hal inilah yang membuat klub Persebaya terancam tak bisa memainkan pemain asingnya karena diketahui vaksin COVID-19 yang berjangka 2 minggu dan hingga saat ini belum ada pemain asing Persebaya yang divaksin di Indonesia. Baru Taisei Marukawa saja yang menyatakan sudah divaksin di Jepang, namun itu tidak berlaku, harus divaksin lagi di Indonesia. Sementara untuk vaksin di Indonesia sendiri, pemain asing harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya KITAS atau surat izin keterangan sementara, surat kerja dari klub dan asal negara, juga bukti vaksin dari negara asal serta surat PCR dan rapid test. Dari Persela Lamongan, tim asuhan Iwan Setiawan ini tengah dilanda kebingungan soal status salah satu pemain asingnya. Ia adalah Bryan Ferreira. Sejak menggelar latihan kembali hingga saat ini, Bryan Ferreira tak pernah hadir di Persela. Tak ada kabar jelas kemana Bryan. Bahkan situs transfermarkt.com menulis jika Bryan Ferreira tanpa klub per Agustus ini. Apakah Bryan sudah benar-benar pergi dari Persela? Pelatih Iwan Setiawan pun mengaku tidak tahu menahu saat soal Bryan Ferreira. Tak ada konfirmasi dari pihak manajemen maupun Bryan sendiri. Saya belum tahu soal Bryan. Manajemen pun belum memberitahu. Ya, yang saya tahu Bryan masih ada pembicaraan soal kontrak dengan manajemen. Ya, cuman itu, ujar Iwan Setiawan. Ada 3 klub yang dikaitkan dengan Bryan saat ini, yakni PSS Sleman, PSIS Semarang, dan juga Persipura Jayapura. PSS Sleman dikaitkan karena Bryan memang pernah di PSS dan juga cocok di PSS. Cuma kala itu ada sedikit konflik sehingga Bryan hengkang dari PSS. Sementara Persipura dikaitkan dengan Bryan karena adanya sang tandem Yevhen Bokashvili di Persipura. Diketahui Bryan memang sangat akrab dengan Yevhen ketika di PSS. Sementara PS Semarang dikaitkan karena Bryan Ferreira memfollow akun Instagram PSIS. Apalagi kini PSIS resmi berpisah dengan Flavio Beck Junior. Di tengah gencarnya PT LIB memburu surat izin dari BNPB, ada saja klub yang justru memperkeruh suasana dengan melontarkan permohonan dengan alasan-alasan sepele yang justru bisa membuat keyakinan pemerintah terhadap Liga 1 berkurang. Seperti yang dilakukan tim Madura United. Madura United dikabarkan meminta dispensasi pada pihak PT LIB agar jadwal pertandingan mereka dimundurkan dengan alasan belum latihan karena sulit mendapatkan tempat latihan di Madura. Alasan yang sedikit bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Persipura. Tim Mutiara Hitam jauh-jauh terbang dari Persipura atau dari Papua ke Malang hanya untuk latihan karena di Papua sedang ada PPKM. Kenapa Madura tak bisa seperti Persipura yang cari tempat lain di luar Madura untuk latihan? Begitupun dengan PSM Makassar. Tim asal Sulawesi ini meminta agar jadwal mereka dimundurkan dengan alasan belum mendapatkan tempat sebagai home base di Pulau Jawa dan juga belum lengkapnya skuad asing mereka. Atau seperti Persiraja Banda Aceh yang meminta kepada pihak PT LIB agar tidak perlu ganti pelatih.
Seperti diketahui, syarat pelatih di Liga 1 adalah lisensi AFC Pro. Sementara Henry Susilo sebagai pelatih Persiraja hanya memiliki lisensi AFC saja dan bukan Pro. Alasan-alasan dan permohonan-permohonan klub-klub ini bisa membuat pemerintah berpikir, bagaimana mau gelar liga kalau pesertanya saja tidak siap. Jangan sampai harapan banyak klub dan masyarakat akan bergulirnya liga terhambat cuma gara-gara kebodohan satu atau dua klub saja. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.